Dan kita kembali mengupdate kabar dari Ukraina, pemirsa. 13 warga negara Indonesia belum dapat dievakuasi keluar dari Ukraina. Pertempuran antara militer Rusia dan militer Ukraina menyulitkan proses evakuasi tersebut. Lalu bagaimana kondisi warga negara Indonesia yang masih bertahan di Ukraina? Kita menghubungi Pepi Apriyanti Utami, WNI yang berada di kota Vinnytsia, Ukraina. Pepi, selamat malam waktu Ukraina. Bagaimana situasi Selamat di tempat malam. Anda berada saat ini, Pepi? Apakah dalam keadaan aman dan baik-baik saja? Ya, saat ini saya di Vinnytsia. Keadaan di sini cukup aman terkendali ya, karena merupakan salah satu kota yang safe zone yang tidak jadi sasaran militer Rusia untuk diinvasi gitu. Wilayahnya terdapat di bagian barat Ukraina. Jika diperkirakan jarak Anda dari kota-kota sasaran Rusia itu apakah cukup jauh, Pepi? Dari ibu kota Kiev kan itu sekitar 250 km. Tapi tadi siang itu ada serangan rudal ke kota Zhytomyr yang mana sekitar 150 kilometeran dari sini. Itu ya di desanya yang nggak di pusat kota Zhytomyrnya, tapi di desanya itu tadi siang baru terjadi seperti itu. Dan untuk pusat yang lain itu Odessa, kira-kira itu agak jauh sih, 450 kilometeran. Jadi paling dekat tuh ke Zhytomyr, tapi itu nggak begitu dibombardir seperti di Mykolaiv dan di Kiev. Itu baru cuma sekali dua kali gitu kalau di Zhytomyr. Artinya saat ini Anda berada di lokasi yang cukup aman begitu ya. Namun Ya, apakah Anda di bisa sini, ya. Bagaimana, Jadi di Pepi? sini tuh ada siren siren untuk diberi peringatan ada serangan udara, itu selalu ada tiap pagi dan siang dan malam gitu kan. Tapi untuk seperti rudal yang jatuh atau yang menghancurkan infrastruktur itu belum pernah ada. Hanya ada peringatan siren, peringatan serangan udara. Setelah itu, tapi meskipun tidak ada rudal yang jatuh, kita ada kayak apa ya, disuruh untuk pergi ke basement gitu untuk berlindung, seperti itu. Baik, Pepi, Anda katakan Anda mengungsi dari Kiev ya ke Vinnytsia, Ukraina. Kenapa Anda masih bertahan di Ukraina hingga saat ini? Itu sebenarnya awalnya sih ingin ikut evakuasi KBRI ya saat itu, karena ya rumah saya yang di Kiev itu lokasinya adalah dari border Belarusia, jadi sangat seperti gerbangnya gitu. Jadi saya merasa sangat was-was dan khawatir sekali bahwa tempat rumah saya itu jadi sempat baku tembak gitu. Dan ternyata memang iya, saya dapat update dari mertua saya, daerah situ tank sudah berlalu lalang dan baku tembak terjadi, dan untungnya saya mengambil keputusan yang benar mengungsi ke KBRI. Nah, dari KBRI itu saya sih sebenarnya karena saya menikah dengan warga negara Ukraina ya, saya pikir saya udah punya perasaan bahwa sepertinya tidak akan bisa keluar dari border Ukraina gitu, karena di sini setelah serangan invasi yang di hari kedua itu, pemerintah setempat sudah menetapkan bahwa pihak warga negara Ukraina yang berumur 18 sampai 60 tahun itu tidak diperbolehkan untuk keluar gitu. Jadi tapi bukan untuk jadi wajib militer atau seperti itu, enggak, cuman seperti apa ya, di revisif gitu, revisif tentara revisif seperti itu. Cuman tidak diwajibkan karena banyak volunteer yang bersedia dengan sukarela. Jadinya kantor pertahanan juga menyetop gitu, tidak menerima lagi. Iya, karena saking banyaknya volunteer yang mau dengan sukarela untuk membela negaranya gitu. Dan apakah Anda mendapatkan informasi terkait dengan warga negara Indonesia lainnya yang saat ini masih bertahan di wilayah Ukraina, Pepi? Saya masih konstan menanyakan kabar teman-teman saya di
luar di kota-kota di Ukraina yang lain ya. Maaf, soalnya saya jadi keinget teman saya yang di Bastanka itu tadi pagi tuh dia chat bahwa di tempatnya dia itu di Bastanka itu sedang dibombardir oleh pasukan Rusia. Jadi diserang pakai grad gitu kan, tepat di depan rumahnya, dan itu benar-benar bikin aku kayak emosional seperti itu kan. Dan syukurnya dia baik-baik saja saat ini dan masih survive gitu. Dan juga aku ikutin beritanya itu mereka dapat maksudnya daerahnya dikuasai di bawah pemerintah militer Ukraina gitu. Jadi sudah dilumpuhkan gitu. Artinya jika mendengar kabar terkait dengan warga WNI yang merupakan teman Pepi juga, itu apakah bisa digambarkan situasi terkini di sana seperti apa selain dengan reruntuhannya, dan bagaimana komunikasinya dengan warga yang lain yang berada di lokasi yang sama, Pepi? Di Bastanka ya itu cuma satu orang WNI, dan emang dia sudah dari awal tidak tidak bisa, maksudnya tidak mau, bukan tidak mau ya, tapi cuman memang agak membingungkan sih saat itu, soalnya sangat mendadak, dan tadinya yang kami menunggu kayak siaga 1, siaga 2, siaga 3 himbauan dari KBRI itu tidak ada sampai sekarang aja. Siaga berapa juga tidak tahu, tidak ada update-nya, dan itu sangat membuat kami tidak punya rencana yang bagus gitu. Bukan yang bagus, tapi yang gimana ya, rencana yang kita rencanakan tuh tidak ada yang jalan karena emang sangat mendadak. Dan teman terakhir saya kontak teman saya itu pagi-pagi, dan saat saya kontak dia sudah bilang bahwa semuanya udah berhenti kayak gitu. Baik, dan di Bastanka. Dan saya juga kontak dengan teman saya yang lain, dia sudah mengungsi di Chernivtsi, itu tempat lebih aman dari Vinnytsia, hampir tidak ada serangan udara. Terus teman saya juga ada satu lagi yang tinggal di Kiev, dia memutuskan untuk stay di sana, berlindung di basement apartemennya, dan mertua saya pun juga sebenarnya stay di Kiev. Mereka juga di shelter terdekat seperti itu, menjadi sukarelawan. Dan saya juga ada info dari WNI yang ada di tempat yang sangat panas, ini tuh di Kharkiv, dan mereka ingin evakuasi. Hanya saja situasi di Kharkiv saat itu, bahkan saat ini tuh sangat tidak kondusif, membuat mereka tidak bisa keluar dari wilayah itu untuk bisa ke Kiev, ke KBRI itu mereka itu udah nggak bisa kayak gitu, ditutup. Baik, artinya Anda sampai saat ini juga masih menunggu apakah ada gerakan dari pemerintah Indonesia untuk warga negara Indonesia yang ada di sana. Namun jika Anda diberikan kesempatan untuk dievakuasi, apakah Anda ingin dan memilih dievakuasi keluar dari Ukraina, Pepi? Saya sudah menandatangani dokumen bahwa saya tidak bersedia dievakuasi. Jadi saya udah tidak ada support dari KBRI seperti itu kali ya. Jadi saya sekarang saya sendiri dan suami saya gitu. Cuman untuk warga negara Indonesia yang di Kharkiv, mungkin mereka sangat ingin, mereka tenaga kerja SPA, jadi mereka sangat ingin dievakuasi. Dan entahlah, aku juga gimana ya, kurang begitu ini gitu, kurang gitu tahu kondisi mereka, situasinya, dan apa yang akan solusinya apa gitu. Saya juga nggak tahu, semoga yang terbaik aja gitu. Baik, Pepi Aprianti Utami, informasi Anda dari Vinnytsia, Ukraina, dan kita harapkan kondisi selalu dijaga dan selalu berusaha berlindung di tempat yang lebih aman begitu ya. Ya, terima kasih. Terima kasih atas informasinya.